Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, dan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW kita bersalawat dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Akram dengan NIM 22310237 dari kelas PAI 4E Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari materi saya yang berjudul perkembangan masa hidup manusia. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan masa hidup manusia? Oleh karena itu, pada penjelasan yang pertama saya akan menjelaskan pengertian perkembangan masa hidup manusia. Perkembangan adalah perubahan yang dialami oleh individu menuju tingkat kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik mengenai fisik maupun psikis. Contoh perkembangan masa hidup manusia diantaranya adalah kemampuan berjalan pada usia anak-anak yang dimungkinkan akan terjadi karena telah melalui perkembangan sebelumnya, seperti merabat atau bisa dikatakan dalam bahasa Bugis makalolots. Dalam pandangan Islam, perkembangan manusia haruslah dipandang melalui satu kesatuan, dalam artian memiliki hubungan yang sangat kuat. Hal ini mengandung arti bahwa perkembangan manusia, baik itu perkembangan emosional, perkembangan fisik, perkembangan mental, sosial, dan lain-lain, itu tidak dapat dipisahkan. Karena kenapa? Karena memiliki hubungan yang saling berkesinambungan. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang bisa menjelaskan mengenai perkembangan masa hidup manusia. Di antaranya di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah wa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfa wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bima'rufi fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Artinya adalah, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, dalam artian mereka sudah dapat mengelola harta yang telah diberikan, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah memakan harta menurut yang patut. Apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atau persaksian itu. Ayat ini menjelaskan sedikit tentang penyerahan harta kepada anak yatim. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada seseorang pemelihara anak yatim bahwa ketika
kamu ingin memberikan harta kepada anak yatim, maka sesungguhnya ujilah anak yatim itu, dalam artian lihatlah anak yatim itu apakah dia sudah cukup umur atau bisa dikatakan sudah dewasa, dalam artian dapat mengelola harta yang akan diberikan. Dan apabila dia sudah mampu atau sudah bisa mengelola harta yang akan diberikan kepadanya, maka pemelihara itu berhak memberikan harta yang menjadi haknya. Akan tetapi bila anak yatim itu belum mampu atau belum bagus fisiknya, belum bagus perkembangannya, dalam artian belum dewasa, belum dapat mengelola harta yang akan diberikan, maka pemelihara itu hendaklah menahan hartanya dan janganlah memberikan harta kepada anak yatim itu. Kemudian yang kedua, karakteristik perkembangan masa hidup manusia. Ada beberapa karakteristik yang terdapat di materi ini. Yang pertama adalah perubahan fisik dan mental. Kemudian yang kedua, perubahan rasio anggota tubuh. Kemudian yang ketiga, munculnya karakteristik baru. Kemudian yang terakhir adalah tujuan atau manfaat mempelajari perkembangan masa hidup manusia. Adapun tujuan dan manfaat kita mempelajari perkembangan masa hidup manusia, yang pertama adalah memahami mengenai ciri-ciri perkembangan individu secara fisik, kognitif, dan psikososial. Kemudian yang kedua, mampu memahami adanya perubahan tingkah laku kepada seseorang. Baiklah, itulah saja penjelasan materi dari saya mengenai perkembangan masa hidup manusia. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, karena saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.